Kenapa penting? Karena Zoom ini penting karena apa namanya, sering pertanyaan-pertanyaan tentang produk dilontarkan oleh member-member baru yang udah lama juga dengan berbagai macam stylenya gitu ya. Padahal sebenarnya sama aja apa namanya, intisarinya gitu. Nah, karena itu saya malam ini mencoba membawakan ya. Nanti dengan adanya Zoom ini diharapkan next time-nya nggak bingung lagi, nggak bertanya-tanya lagi sehingga apply-nya juga bisa santai gitu. Oke, ntar saya siapkan. Bu Fitri mau bertanya, silakan. Ya, ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini ada teman lagi saya prospek, lagi saya dekati. Kebetulan dia terkena autoimun ya, sudah hasil tes ANA yang dia jalani kemarin positif, dia menderita autoimun. Nah, ini saya tawarkan produk ini, dokter. Cuma di dalam ingredientnya itu ada, kan dia memang alergian, dia bilang alergian. Di dalamnya tuh ada ikan salmon, terus ada juga susu. Nah, dia tuh sering kalau hal seperti itu tuh nggak cocok dikonsumsi sama dia. Jadi saya ragu, ini kira-kira gimana dokter? Saya memberikan pemahaman kepada dia, bisa tidak untuk memakai produk ini? Oke, yang Demikian. pertama ya, orang alergi itu spesifik. Jadi bukan berarti misalnya alergi ikan tongkol, lalu akan alergi dengan ikan salmon, apalagi dengan selaput telur ikan salmon. Itu yang pertama harus dipegang. Kedua, eh, apa tadi pertanyaan? Ada ingredient Alergian. ya? Susu. Di Susu, dalamnya ada benar, non-fat dairy milk. benar, susu dan lain sebagainya. Karena pertama memang alergi itu spesifik. Jadi itu ya. Kedua, daripada berandai-andai, lebih baik dicoba toh. Kalau takut alerginya banyak dan biasanya keras, ya coba aja sejumput dulu. Ya, kalau perlu seujungnya sendok teh. Satu hari nggak apa-apa. Ya udah besok 2 kali lipatnya coba. Besoknya lagi 3 kali lipatnya, kan begitu. Karena dengan proses itu bisa-bisa juga terjadi penyembuhan-penyembuhan kan. Jadi dicoba aja daripada berandai-andai dan takut dan tidak mencoba. Kan kalau bisa sembuh autoimunnya akan luar biasa. Karena banyak hal juga produk-produk ini kan sudah ukurannya nano size. Artinya yang dulunya misalnya uh, tinggi protein, kan sering orang tanya gini, ini gagal ginjal dokter, ini gagal ginjal kan nggak boleh minum protein tinggi lah, ini kan banyak proteinnya, gimana gitu. Ya karena mungkin sudah dibikin ukuran nano size jadi berbeda gitu. Jadi kita nggak usah berandai-andai, dicobain aja Bu Fitri. Ya kan, Baik. autoimun itu kan masalah yang serius. Nah kita punya banyak testimoni autoimun membaik kan. Ya kalau dia autoimun dengan alergi jadi satu paket, ya itu wajar karena memang faktor imunitas tubuhnya kan kacau. Tapi itu semua kan bisa diperbaiki. Ya kalau takut gimana? Ya mulai dengan takaran yang amat sangat kecil. Kalau perlu 1/5, ya kalau takut lagi ya 1/10 gitu, sekedar rasa dulu. Oh nggak apa-apa, besoknya ditambah, besoknya ditambah, besoknya ditambah, gitu akhirnya sembuh kan. Baik. Karena saya dalam terapi pasien pun sering menerapkan cara-cara begitu. Contohnya, saya terapi ozon, lalu ada pasien yang hipertiroid, ya nggak ketahuan nih, sudah ke spesialis keliling semua nggak ketahuan. Uh, Lalu saya tahu, oh ini hipertiroid gitu ya. Uh, Dia bilang, waduh dokter, kok kok uh, kok baru tahu penyakit ini, padahal saya sudah keliling ke spesialis mana-mana. Gitu. Jadi sambil gurau ya saya ngomong, oh, saya kan dokter jenius, ngomongnya begitu. Tapi artinya kemudian saya udah pikir gampang karena apa? Tinggal dikasih tablet-tablet aja dia akan sembuh kan gitu. Tabletnya murah dan saya sudah pernah menemukan kasus seperti itu yang parah sekali, diberikan tablet yang murah sekali lalu beres. Jadi saya sudah senang. Tapi waktu dikasih ternyata dia alergi sama tabletnya. Waduh, gimana? Karena tablet untuk obatnya itu kan tidak tidak banyak gitu loh, tidak bukan berjenis-jenis. Jadi terus gimana? Masa mau nyerah? Nah, sedangkan ozon sendiri itu kontraindikasi mutlak untuk orang yang hipertiroid. Akhirnya saya coba proses dengan apa? Takaran sangat rendah, tapi informed consent ya, ngomong dulu, menerangkan apa adanya ke pasien gitu. Akhirnya saya coba dengan takaran yang amat sangat rendah sekali terus dinaikkan, naikkan, naikkan, naikkan. Ternyata pasiennya sembuh gitu loh. Nah, jadi ingat tidak ada absolut itu nggak ada gitu loh.
Kalau satu saset dia alergi, kasih setengah. Setelah misalnya alergi, oke kita coba dengan seperempat, seperempat, lagu-lagu seperlapan, seperlapan, lagu-lagu sepersepuluh. Kalau perlu seperseratus masa alergi? Enggak lah. Coba dari takaran yang sangat aman dulu. Ya, kalau Baik. perlu sekedar nyicipi dulu. Oke, besok gimana? Besok nggak apa-apa ternyata. Ya udah, cicipin 2 kalinya itu. Gimana? Nggak apa-apa. Ya udah 2 kalinya lagi gitu. Mungkin dalam proses itu sudah terjadi kesembuhan. Kalau ternyata misalnya begitu konsumsi 3/4, waduh alergi keluar, ya sudah. Turunin lagi kalau perlu stop dulu sebentar atau langsung turunin lagi ke 1/10 lagi gitu. Misalnya gitu. Ya kan? Nanti sudah baik ya udah naikkan lagi. Oh, terakhir di 1/4 alergi, ya udah setingkat sebelum 1/4 lalu dipertahankan beberapa lama, misalnya seminggu baru coba 1/4, masih alergi enggak? Oh enggak, ya udah naikin lagi, itu loh caranya gitu. Baik, baik. Ya lebih baik mencoba. Kalau untuk autoimun dan dia juga punya hipertensi, diabetes gitu-gitu, Utsukushi sama Subarasi ya dokter ya? Atau Utsukushi aja dulu? Kalau saya untuk autoimun arahnya saya lebih ke arah Subarasi dulu gitu. Tetapi ada testimoni-testimoni orang sembuh dengan Utsukushi autoimun. Nah, makanya kembali lagi tubuh itu kadang-kadang spesifik dari orang ke orang. Jadi paten-paten itu kita jadikan patokan, tapi ya sebatas patokan. Kalau perlu ya dicoba nantinya. Kalau memang misalnya sudah pakai Subarasi kok belum sembuh-sembuh ini ya dicoba Utsukushi. Karena saya punya seorang teman yang rock climber, jadi sering manjat tebing. Dia waktu manjat tebing akhirnya cedera ototnya, akhirnya bahkan mengangkat tubuhnya sendiri itu nggak kuat. Gitu. Nah, bagaimana kalau begini? Ya repot. Akhirnya gimana? Ya akhirnya dikasih Subarasi. Ternyata sudah Subarasi takaran sampai cukup tinggi nggak mempan. Untungnya dia sendiri coba-coba Utsukushi diminum. Begitu minum Utsukushi langsung sembuh gitu. Loh kok aneh ya? Harusnya kan regenerasi sel yang dibutuhkan. Ya kita nggak pernah tahu. Kadang tubuhnya orang memang lain-lain. Dan penyebab penyakitnya pun kan yang kita analisa berdasarkan apa yang kita tahu. Bisa jadi kan ada penyebab-penyebab lain yang memang sebenarnya sesuai dengan patennya Utsukushi gitu misalnya gitu. Tapi secara umum untuk autoimun berikanlah SOP dulu. Baik, baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Terima kasih.